Halo koncoku, Den Alur di sini dan ini alur cerita anime Devil May Cry. Sebelum lanjut ke videonya, bantu channel ini dengan cara like, komen, share dan subscribe. Kalau sudah terima kasih. Di suatu bar terlihat kepada seorang pria berbaju merah berbadan kekar dan berwajah tampan serta beberapa para pelanggan, di mana pertama kali pria baju merah itu datang ke bar tersebut, dirinya sudah menyadari kalau para pelanggan di sana sangat mencurigakan. Pria yang berbaju merah ini bernama Dante, di mana saat Dante menikmati minuman pesanannya, dan tiba-tiba, karena Dante memiliki refleks yang luar biasa dirinya dapat menyerang balik. Ternyata semua pelanggan di sana termasuk pemilik bar merupakan seorang monster atau lebih tepatnya adalah iblis. Maksud kedatangan Dante ke tempat itu memang untuk membasmi para iblis itu. Saat setelah semua iblis terbunuh, Devil May Cry pun dimulai. Bingung. Kemudian berpindah ke kantor Dante, di mana Dante membuka usahanya sendiri yaitu jasa pemburu iblis yang bernama Devil May Cry. Di sana teman dekat Dante bernama Morrison membawa seorang gadis bernama Patty Lowell, yang mana Patty bukan gadis biasa karena dia akan mewarisi kekayaan keluarga Lowell orang terkaya. Patty tidak terlihat seperti orang kaya, karena selama ini hidupnya sebagai yatim piatu yang berada di pusat kota. Kedatangan Morrison ke sana meminta Dante untuk mengawal Patty kembali ke Lowell Mountain pada pukul 6 besok sore, yang kemudian mereka pun berangkat. Dalam perjalanan Dante mendengar suara iblis yang mengatakan kalau Patty akan dibunuhnya, di mana iblis itu terdapat di sebuah mobil kontainer di depan Dante. Lalu Dante menutup mata Patty dan membunuh iblis itu. Kemudian kita diperlihatkan kepada tiga bersaudara di mana mereka khawatir kalau Patty akan sampai ke Lowell besok, dan mendapatkan ahli waris karena pukul 6 sore akan menjadi 1 minggu dari kematian kepala keluarga Null. Lalu kembali ke Dante yang berada di kereta yang mana mereka kedatangan seorang pria yang meminta izin untuk duduk bersama. Namun Dante berkata kalau dirinya tidak bisa menjamin pria itu akan hidup lama. Lalu saat kereta masuk ke dalam terowongan dan kembali terang, pria itu sudah tergeletak bersimbah darah. Ternyata Dante telah mengetahui kalau pria itu adalah iblis yang mengincar nyawa Patty. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan. Sesampainya di motel, Patty melihat sebuah poster. Dirinya terkejut karena poster itu adalah foto dari ibunya. Lantas Patty pun bertanya kepada pemilik motel di mana wanita yang ada di poster itu. Namun Patty tidak mendapatkan jawaban karena Dante menyuruhnya untuk segera masuk. Di dalam kamar Patty bercerita kalau ibunya tidak benar-benar mati, yang aslinya ibunya menghilang. Patty mengetahui karena dirinya tidak sengaja mendengar pembicaraan pemilik panti asuhan tempat tinggalnya dulu. Di mana Patty mengaku kalau dirinya tidak begitu menginginkan harta kekayaan, namun melainkan dirinya hanya ingin bertemu atau melihat ibunya walaupun hanya sekali. Kemudian mereka pun tertidur di mana saat terlarut dalam tidur Patty tiba-tiba terbangun, yang mana Dante juga terbangun karena Dante sudah melihat kalau Patty tidak ada di kamar. Dante bertanya kepada pemilik motel di mana Patty sambil menembaki poster itu, yang mana poster itu adalah iblis. Sejak awal Dante telah mengetahui itu, termasuk pemilik motel yang mencurigakan. Kemudian Dante pun diantar ke tempat Patty berada. Di perjalanan pemilik motel berkata kalau orang yang menyuruhnya itu adalah seorang dari keluarga Lowell, lebih tepatnya 3 bersaudara itu. Lalu terlihat kalau kini Patty melihat ibunya yang tengah bernyanyi, di mana saat Patty menghampiri dan memeluknya tiba-tiba, ternyata yang dikira ibu merupakan iblis. Namun Patty selamat karena kedatangan Dante yang tepat waktu, hingga dapat membungkam beberapa iblis. Namun belum habis di situ saja karena iblis terus berdatangan yang mengharuskan Dante untuk bertarung. Selagi Dante bertarung, pemilik motel mencari dan akan membunuh Patty. Namun Dante lagi-lagi menggagalkannya. Kemudian berpindah ke ruangan 3 bersaudara di mana mereka kedatangan seorang wanita yang mengaku sebagai Patty. Karena tidak terima dengan kedatangan Patty, sosok kakak dari 3 bersaudara itu berubah dan ingin membunuh Patty KW. Oh, namun lagi-lagi Dante datang tepat waktu, yang mana Dante pun langsung bertarung di sana. Wanita yang mengaku Patty ini merupakan pengawal asli Patty. Dia berkhianat demi keuntungannya sendiri. Kemudian berpindah ke 3 pengendara motor yang melaju kencang, hingga salah satu dari mereka harus terjatuh. Tak peduli dengan itu mereka terus melaju. Ketika salah satu rider bernama Michelle melaju kencang, dirinya tersalip pengendara lain yang mana hal itu membuatnya tidak terima. Dan menambah kecepatan, Michelle merasa ditantang dan berujung.
Kemudian berpindah ke seorang wanita yang berdiri diam sambil berteduh, di mana saat itu sang wanita kedatangan seorang pria yang mengajaknya ngopi bareng, yang mana mereka pun berangkat, namun wanita itu membawa sang pria ke suatu tempat kosong. Dia membuka sebuah lemari yang dipenuhi dengan tengkorak, di mana ternyata si wanita telah mengetahui bahwa pria yang ada di hadapannya merupakan monster yang sering mencuri wanita-wanita untuk menjadi santapannya, karena kedoknya telah diketahui. Sang pria pun langsung berubah dan menyerang si wanita, namun dengan mudahnya wanita itu mengalahkan iblis tersebut. Wanita yang bernama Lady ini merupakan pemburu iblis atau Devil Hunter. Kemudian Lady kedatangan dua orang pria di mana kedatangan dua pria itu untuk memberi misi baru untuk Lady. Berpindah ke Dante yang tengah bersantai di mana dia kedatangan tamu yaitu Lady. Lady meminta Dante untuk menggantikannya dalam sebuah misi yang diberikan dua pria tadi. Tentu saja setiap pekerjaan ada imbalannya yang mana Dante meminta agar Lady mengikhlaskan hutangnya dan membayarnya setelah misi itu selesai. Kemudian mereka pun pergi ke tempat tongkrongan para pengendara motor atau geng motor. Di sana Lady meminta Dante untuk mengusir mereka namun Dante menolak karena pedang dan pistolnya tidak digunakan untuk melawan manusia. Karena hal itu lebih pun mendatangi rider dari geng motor itu yang memintanya untuk pergi dari tempat itu. Namun sang rider bernama Vincent itu menolak, karena dirinya tengah menunggu seseorang yang telah membunuh kakaknya yang mati saat balapan. Di mana Vincent berniat untuk balas dendam. Lalu Dante berkata kalau kakaknya mati karena kebodohannya sendiri. Tidak terima dengan ucapan Dante, Vincent pun mengajak Dante berkelahi namun Lady menghentikannya karena Vincent tidak mungkin menang. Dante lebih menyarankan agar mereka balapan saja. Tak lama mereka pun bersiap dan balapan pun dimulai. Di awal Dante memimpin namun Vincent menggunakan nitro yang membuat Dante tertinggal jauh. Vincent yang begitu kencang dirinya melihat pengendara lain yang menyerupai kakaknya, namun sebaliknya Dante melihat itu adalah iblis. Lantas Dante pun langsung menembakinya, dirasa tidak bisa dihentikan Dante menghancurkan jembatan berharap sang iblis terhenti. Setelah melewati jembatan sang iblis tak kunjung berhenti, kemudian datang Lady membantu Dante, yang dari awal telah mengikuti mereka dan mengetahui tentang iblis itu. Memang dari awalnya telah merencanakan itu semua, lalu mereka lanjut pengejaran hingga Dante dapat menghentikan iblis itu. Kemudian dilanjutkan dengan Lydia mengakhiri hidup dari sang iblis. Vincent yang melihat mayat dari kakaknya lenyap dirinya pun bersedih. Kini misi mereka pun telah selesai namun sayangnya Dante tidak mendapatkan bayaran karena uangnya digunakan untuk memperbaiki jembatan yang dirusak olehnya. Kemudian di tempat lain terlihat kepada seorang wanita bernama Angelina yang terpeleset saat menuruni tangga karena hal itu membuat kakinya terkilir. Bertepatan dari itu kebetulan datang seorang pria bernama Brad. Lalu dengan baik hati Brad mengobati kaki Angelina menggunakan sebuah sihir. Karena itu Angelina pun senang dan mengajak Brad untuk bertemu lagi. Yang keesokan harinya mereka pun bertemu dan mereka pun berkencan. Setelah itu di malam hari Angelina dilarang oleh ayahnya untuk bertemu dengan Brad lagi dengan alasan kebaikannya. Di tempat Dante dirinya kedatangan Morrison di mana Morrison meminta Dante ikut dengannya karena ada pekerjaan untuknya, yang mana Morrison membawa Dante ke rumah Angelina, di mana ayahnya Angelina bernama Mike meminta Dante untuk membunuh Brad karena Brad berencana membawa putri semata wayangnya itu pergi dari kota. Angelina merupakan anak tersayang bagi Mike. Angelina merupakan anak orang kaya. Mike meminta Dante membunuh Brad karena belakangan ini sering terjadi pembunuhan yang berkeliaran di kota Capulet. Diduga pembunuhan itu ulah dari iblis. Pembunuhan terjadi saat pria bernama Brad itu muncul. Angelina yang kebetulan lewat pun terkejut setelah mendengar itu. Mendengar itu Dante menolak karena Brad adalah manusia namun Mike pernah melihat Brad menghidupkan bunga yang layu. Karena itu Mike yakin kalau Brad adalah iblis. Mike yang menyuruh Dante membunuh Brad didengar oleh Angelina. Lantas Angelina langsung pergi menemui Brad dan mengatakan tentang apa yang didengarnya tadi. Angelina pun meminta Brad untuk membawanya kabur. Namun Brad menolak karena dia tidak ingin Angelina terlibat masalah juga dan menyuruhnya untuk pulang saja. Brad menanggapi hal itu begitu tenang. Di saat Brad berjalan Dante telah mengikutinya dan mereka pun bertemu di suatu bar. Di sana mereka masih mengobrol santai dan tidak saling mengenal, hingga Dante melontarkan pertanyaan dari mana asal Brad. Namun Brad tidak menjawab dan pergi dari sana, di mana Brad pergi ke suatu gang dan bertemu dengan iblis kenalannya. Yang mana sang iblis berkata kalau gerbangnya akan dibuka malam ini. Ternyata pembunuhan yang terjadi belakangan ini pelakunya adalah iblis itu. Dan dia berniat meninggalkan dunia manusia, namun dia sulit melakukan itu hingga tak lama Dante pun datang pada mereka, di mana Dante langsung ditangkap. Tentu saja Dante dengan mudahnya melepaskan diri dan memutuskan tangan sang iblis.
lalu terus menembaki hingga sang iblis pergi dari sana. Dari kejadian itu Brad jadi mengetahui kalau Dante adalah Devil Hunter. Dan Brad pasrah untuk dibunuh oleh Dante. Sebelum melakukan itu Brad juga mengetahui kalau sebenarnya Dante ini adalah manusia setengah iblis. Brad bertanya apakah orang tuanya saling mencintai. Dante pun menjawab kalau dirinya tidak tahu. Yang dia tahu hanyalah cinta sejati adalah cinta yang datang dari lubuk hatinya. Waduh, mantap sekali. Kemudian Dante tidak menembak Brad melainkan iblis tadi yang berada tepat di atas kepalanya. Kemudian mereka pun pindah tempat di mana di sana Brad bercerita tentang keindahan cinta yang tidak dimengerti oleh Mimin itu sendiri karena Mimin jomblo. Yang kemudian Dante meminta Brad untuk membawanya ke gerbang penghubung antara dunia manusia dan iblis. Sementara itu di rumah Angelina, Angelina mendengar teriakan ayahnya di mana saat dilihat ayahnya sudah tergeletak bersimbah darah. Di sana terdapat lingkaran sihir juga, yang mana ternyata yang melakukan penusukan itu adalah pelayan mereka sendiri. Pelayan itu berkata kalau iblis yang kuat sebentar lagi akan muncul di sekitar kota itu bersamaan dengan kehancuran dunia ini. Kemudian saat Angelina akan dibunuh, Dante dan Brad pun datang menolong Angelina. Ternyata lingkaran itu adalah gerbang dunia iblis dan sang pelayan dengan Brad adalah sekutu. Namun Brad berkhianat yang kemudian gerbang iblis pun terbuka. Muncul sesosok yang besar dan Dante pun langsung bertarung melawan iblis yang mengerikan itu. Kalahnya sang iblis, gerbang pun tertutup. Kemudian dilanjutkan dengan Brad menyembuhkan luka Mike. Di sana Mike masih tidak terima walaupun Brad menyembuhkannya. Lalu Dante pun angkat bicara dengan menjelaskan tentang beratnya mengerti cinta, ditambah Dante berkata kalau dirinya tidak bisa menyelesaikan misi karena dirinya tidak bisa membunuh manusia. Yang mana dia hanya membunuh para iblis. Kemudian kita diperlihatkan kepada seorang pria yang dikejar oleh iblis, dan saat dirinya terpojok pria itu mendapatkan bantuan dari Lady yang datang tepat waktu. Setelah menyuruh sang pria itu pergi, Lady langsung bertarung. Saat akan menghabisi iblis terakhir, tiba-tiba iblis itu tersambar petir di mana ada orang lain yang menyambar iblis itu. Lady sudah mengetahui siapa wanita itu, karena sebelumnya Lady mendapatkan laporan dari pastor yang mengatakan kalau ada wanita pemimpin iblis. Dan wanita itu memanipulasi petir untuk membakar orang sampai mati. Saat Lady telah bertemu dengan wanita yang dimaksud oleh pastor tadi, kemudian Lady menyuruh wanita itu menunjukkan wujud aslinya. Namun sang wanita petir itu hanya diam lalu menyerang Lady. Kemudian Lady lanjut menyusul wanita itu ke dalam gedung, dengan mengendap-endap mencari si wanita. Namun Lady diserang dari belakang, pertarung pun tak terelakkan, di mana saat si wanita menggunakan 2 pistol Lady pun terkejut. Lalu pertarungan diakhiri dengan Lady melempar granat dan wanita pergi dari sana. Dari kejadian itu Lady melapor pada Dante dan bertanya, siapa tahu Dante mengetahui tentang si wanita pengendali petir itu yang juga memiliki senjata. Namun sayangnya Dante mengetahui itu. Kemudian Lady pergi ke suatu tempat di mana Lady membeli senjata rudal yang dilengkapi pisau. Dengan senjata itulah dia akan melawan si wanita petir. Pemilik toko berkata kalau ada wanita di luar, lantas Lady langsung keluar dengan membawa senjata itu, di mana si wanita melempar granat untuk membalas kejadian yang kemarin. Dan untungnya Lady dan pemilik toko selamat. Karena ledakan itu membuat baju Lady rusak, jadi Lady pergi ke sebuah butik untuk membeli pakaian. Di mana saat akan mencoba baju tersebut, di ruangan ganti tengah ada orang. Di saat orang itu keluar dari ruangan ganti, ternyata orang itu adalah wanita petir. Di sana Lady ingin menyerang, namun dia mengurungkan niatnya karena di situ sedang ramai pelanggan. Lalu Lady berbisik kepada si wanita untuk keluar, di mana Lady tidak ingin menghancurkan butik favoritnya. Setelah itu Lady menjumpai si pastor lagi, yang mana si pastor menyuruh Lady untuk segera membunuh si wanita petir. Kemudian Lady bersiap menyerang karena dia tahu kalau si wanita petir ada di gereja itu. Lalu sang wanita pun datang, di mana mereka pun langsung bertarung dari pertarungan menggunakan senjata hingga bertarung dengan tangan kosong. Hingga saat si wanita ingin menyerang lagi, tiba-tiba pedang Dante melayang yang menghentikan pertarungan mereka, di mana si wanita berkata kepada Dante kalau Dante terlambat datangnya. Lalu di sana Lady pun kebingungan karena si wanita dan Dante sepertinya saling mengenal. Dante menjelaskan kalau wanita yang bernama Tris merupakan mantan pasangan Dante. Dante dan Tris menjelaskan maksud kedatangan mereka gereja, di mana mereka datang untuk membasmi iblis, yang tanpa Lady diketahui iblis yang dimaksud adalah pastor itu sendiri. Lalu sang pastor pun keluar, yang mana dia menjelaskan kalau dirinya sengaja menyuruh Lady membunuh Tris agar mengurangi pekerjaannya dalam mengurangi Devil Hunter. Yang kemudian sang pastor pun menunjukkan sosok aslinya dan mereka pun bertarung di sana.
Lalu berpindah ke Tris yang meninggalkan kediaman Dante untuk melakukan perjalanan lagi sebagai Devil Hunter yang dihantar oleh Lady. Kemudian Dante mendatangi bar langganannya. Di sana terlihat kalau ada seorang pelanggan menyukai pelayan di sana. Namun sang pelayan tidak menyukai pria itu karena dia bukan tipenya. Tipe yang diinginkan wanita itu adalah seperti Dante. Kalau pria itu bisa seperti Dante, dia akan memikirkannya lagi. Karena penasaran dengan Dante, pria yang kita sebut saja sebagai Tommy. Dirinya mengikuti Dante bermaksud ingin mencari tahu kenapa sang wanita pelayan menyukai Dante. Di mana Tommy terus mengikuti hingga Dante masuk ke sebuah klub malam, yang mana di sana Dante merebut perempuan yang menjadi pelayan. Lalu Dante masuk ke sebuah toilet yang terus diikuti oleh Tommy. Saat Tommy masuk ke tempat itu, dirinya tidak menemukan Dante dan si wanita, yang mana dia malah dihajar oleh petugas keamanan di sana. Kemudian Tommy menceritakan kejadian yang dilihatnya kepada Cindy. Kalau Dante bukanlah pria sejati, namun Cindy tidak percaya dan malah menampar Tommy. Begitulah wanita perkataan kita yang jujur selalu dianggap berbohong. Tommy tetap pantang menyerah di mana dia terus berusaha untuk mencari tahu kelakuan buruk Dante, hingga Tommy yang melakukan pengintaian ketahuan oleh Patty, yang mana gantian Tommy terus diikuti oleh Patty, hingga terhenti ketika Tommy masuk ke sebuah gang, yang kemudian Tommy bertemu lagi dengan Dante di sebuah kafe. Di sana Dante tengah bersama Morrison. Morrison menyuruh Dante menyerahkan sejumlah uang di suatu tempat. Lalu di suatu tempat Dante didatangi sejumlah mafia untuk mengambil uang itu. Namun pihak mafia terkejut karena yang datang adalah Dante, di mana ternyata pihak mafia adalah iblis. Lantas Dante pun langsung menghabisi mereka semua. Yang mana pertarungan itu dilihat oleh Tommy. Dan lagi-lagi Tommy melaporkan kejadian itu pada Cindy. Namun Cindy malah mengusir Tommy. Kemudian secara diam-diam Tommy mendatangi kediaman Dante untuk mencari barang bukti. Bukannya barang bukti yang ditemukan, malahan Tommy ditakut-takuti oleh para iblis yang menghuni di sana. Karena takut Tommy masuk ke sebuah ruangan dan di sana Tommy malah bertemu dengan seorang pemilik hotel sebelumnya. Kini dia kita panggil sebagai Samsul. Gimana Samsul mengetahui maksud kedatangan Tommy ke rumah Dante, yang mana Samsul memberi sebuah kotak kecil yang kalau dibuka Tommy bisa mengetahui kebenaran tentang Dante. Namun sebelum dibuka datang Lady yang mengetuk ruangan itu, di mana Samsul dan Tommy pun langsung pergi dari sana. Saat di rumah terlihat kaki Tommy cedera akibat melompat dari rumah Dante dan tidak sengaja dirinya terjatuh yang membuka kotak kecil itu. Isi dari kotak itu hanyalah sebuah lonceng. Namun saat itu Tommy mendengar sesuatu yang kemudian dirinya keluar dengan membawa senjata. Di mana saat di luar Tommy kedatangan tamu yaitu iblis. Karena hal itu Tommy memaksakan kakinya untuk kabur dari sana dan bersembunyi. Bertepatan dari itu datang Dante yang bertemu dengan sang iblis. Di mana di sana Dante langsung bertarung melawan sang iblis. Namun karena iblis itu terlalu lemah dan dengan mudahnya membunuh iblis itu, kejadian ini membuat Tommy tercengang. Kemudian di suatu bar Patty dan Lady bercerita pada Dante kalau ada penguntit yang datang ke rumahnya beberapa hari yang lalu. Dante pun jadi teringat oleh perkataan Cindy, yang tempo hari Dante datang ke barnya. Cindy berkata kalau Tommy ingin menjadi seperti Dante. Karena hal itu Dante pun mendatangi kediaman rumah Tommy. Namun Tommy tidak ada di sana karena Tommy ingin pergi meninggalkan kota. Di dalam rumah Tommy Dante menemukan sebuah lonceng pemberian Samsul. Di mana saat Dante melihat Tommy pergi, Dante langsung mengejarnya dan saat Tommy berhenti di suatu tempat, Dante sudah ada di depan Tommy dan Dante membunyikan lonceng itu. Lalu tiba-tiba muncul iblis dari dimensi lain. Saat beberapa iblis dibunuh muncullah bos dari iblis itu, di mana sang iblis begitu besar dan menyeramkan. Serangan dari iblis itu juga mengerikan, namun bukan Dante kalau tidak dapat menumbangkan iblis itu. Kemudian di sana Dante menyuruh Tommy melapor kepada Cindy. Kalau ingin meninggalkan kota setidaknya berilah kabar kepada Cindy. Setelah menghancurkan lonceng itu Tommy bertanya siapa Dante sebenarnya, tentu saja dan tidak menjawabnya. Kemudian di suatu perpustakaan CD rekaman, terdapat iblis yang tengah mencari CD rekaman yang dicarinya, namun dirinya tidak kunjung menemukannya, di mana saat dirinya ketahuan penjaga wanita iblis itu menyerang penjaga dan membakar tempat itu, lalu berpindah ke Dante yang mana dia mendapatkan pekerjaan dari Morrison, di mana Dante disuruh menjadi pengawal dari sekelompok ekspedisi pencari harta karun. Namun harta karun yang dimaksud bukanlah emas berlian ataupun uang, melainkan sebuah rekaman berharga yang telah menjadi barang antik yang sangat dicari-cari, di mana mereka pergi ke suatu bangunan yang ditinggalkan di utara, yang mana telah ditemukan banyak rekaman yang belum dimainkan di sana, agar pekerjaan lebih asyik seorang pria bernama Tim menyalakan musik, di mana saat ini musik itu sangat istimewa yang diciptakan oleh ratu rock legendaris bernama Elena Houston. Saat musik dinyalakan para pekerja mulai berjoget lalu di suatu tempat terdapat seorang iblis yang mendengar itu. Di mana ternyata pencipta musik itu adalah sang iblis itu sendiri.
Saat di perpustakaan CD itulah dicari oleh sang iblis. Tak lama kemudian Dante pun mulai bekerja karena iblis Kroto dalam jumlah banyak menyerang mereka. Saat semua iblis Kroco telah dikalahkan bos iblis itu yaitu Elena pun datang dengan menyerang mereka menggunakan gelombang suara yang sangat keras, hingga beberapa pekerja terluka termasuk Tim. Ternyata Tim dan Elena saling mengenal dan bisa dibuktikan saat Elena melihat Tim dirinya berhenti menyerang, lalu pergi dari sana. Kemudian Tim pun bercerita kalau dirinya dan Elena adalah teman semasa kecil, yang mana Elena adalah penyanyi hebat di mana suaranya memiliki kekuatan aneh yang dapat membuat orang-orang terpesona. Awalnya Elena hanya mempunyai sebuah gitar. Tak lama kemudian dia mempunyai band dan tampil di jalanan, hingga suaranya didengar di seluruh kota. Namun karena merintis tentu saja pernah terjadi kegagalan, namun dengan semangat dan berusaha akhirnya Elena menjadi terkenal dan lagunya sangat disukai oleh orang-orang. Dari kesuksesan itu beberapa hal aneh terjadi kepada penggemar, di mana para penggemar kehilangan diri dalam kegairahan. Dan pada akhirnya semua mulai bunuh diri atau membunuh satu sama lain demi tiket konsernya, yang mana Elena makin menjauhi Tim karena penggemarnya itu. Ternyata di balik kesuksesan Elena berhubungan dengan iblis, di mana iblis itu mengabulkan keinginan Elena yang ingin lagunya didengar banyak orang. Tentu saja itu bukanlah kemauan Elena, melainkan memang iblis itu yang melakukannya karena sang iblis ingin menjadi satu dengan Elena, atau bisa disebut sebagai pertukaran, karena Elena yang sekarang bukan lagi manusia, tentu saja Dante akan membunuhnya. Kemudian mereka memutar lagu Elena berharap Elena datang. Di mana Elena yang mendengar lagu itu pun berencana membunuh Dante. Lalu Elena pun sampai pada Dante, mereka pun langsung bertarung di sana. Memang kemampuan Dante sangatlah hebat, yang mana Dante dapat membunuh iblis itu tanpa melukai tubuh manusia Elena. Tentu saja Tim sangat senang melihat Elena yang selamat. Kini misi Dante pun telah selesai. Sementara itu setelah beberapa tahun Tim dan Elena sekarang menjadi pasangan suami istri yang sakinah mawaddah warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita diperlihatkan kepada seorang pemancing, di mana pria itu menarik pancingannya namun dia terkejut, karena terdapat sebuah topeng yang memakan ikannya, lalu topeng itu mulai tumbuh yang ternyata adalah iblis, yang mana sang iblis menyuruh pria itu untuk menyebutkan keinginannya, kemudian berpindah ke Dante yang mendapatkan pelanggan. Di mana sang wanita meminta Dante untuk menyelamatkan kakaknya yang ditangkap atas tuduhan palsu yaitu pembunuhan, yang mana wanita itu yakin kalau kakaknya tidak akan melakukan itu, di mana kakaknya membunuh temannya sendiri di suatu bar. Namun karena tidak memiliki bukti, Dante menyuruhnya pulang, tapi kalau ada bayaran yang pantas Dante akan membantunya. Lalu wanita itu memberikan Dante sebuah cincin sebagai bayaran, tapi Dante menolak karena Dante hanya menerima uang, namun wanita itu langsung pergi dari sana. Kemudian Dante pergi ke bar terjadinya pembunuhan, di mana bar yang dimaksud merupakan bar langganan Dante, yang mana Dante menyuruh si pemilik bar menceritakan kejadiannya. Pemilik bar melihat kejadian itu, lalu pemilik bar yang kita sebut saja sebagai Udin pun bercerita, di mana saat dirinya masak, Jerry dan Claude masih bermain dengan gembira di sana. Namun tak lama kemudian Udin mendengar jeritan dari Claude, di mana saat dilihat Claude telah meleleh dan meninggal. Dari situlah Jerry berkata ini salahnya dan dari kata itu dijadikan sebagai pengakuan dan ditangkap. Sudah jelas itu pasti ulah dari iblis. Di sana Dante berniat untuk menemui Jerry di penjara, namun Morrison yang kebetulan datang melarang Dante, karena beredar rumor kalau tidak ada yang pergi ke sana dan keluar hidup-hidup. Namun Dante tidak peduli, di mana saat ingin keluar Dante membuat masalah dengan berandalan yang membuat Dante pun harus ditangkap polisi dan dipenjara. Tentu saja kejadian itu adalah bagian dari rencananya, di mana saat bertanya kepada polisi di mana Jerry, polisi berkata kau Jerry kini ditempatkan di ruangan khusus. Kemudian saat Dante masuk ke ruangan komandan, Dante memberontak dan menyerang, karena hal itu Dante pun dimasukkan ke ruangan khusus. Dan lagi-lagi kejadian itu adalah rencana Dante agar bisa bersama Jerry. Saat di sana ruangan Jerry tepat di samping ruangan Dante, kemudian Dante menyuruhnya menceritakan kejadian sebenarnya, namun Jerry berkata kalau dirinya telah menceritakan kejadian sebenarnya, namun tidak ada yang percaya dengan perkataannya kalau iblis bertanggung jawab atas kejadian itu, di mana saat iblis menyuruh Jerry mengatakan keinginannya namun Jerry malah kabur karena dirinya ketakutan. Yang mana Jerry yang terus berlari selalu dikejar oleh iblis topeng dan mengatakan hal yang sama, karena takut diteror terus Jerry pun mengatakan keinginannya, kalau dirinya ingin menjadi orang kaya namun iblis itu berkata tidak mungkin. Lalu Jerry lanjut lagi dengan berkata kalau dia ingin menjadi orang paling kuat di dunia, namun lagi-lagi iblis itu berkata tidak mungkin. Semua yang dikatakan Jerry ditolak oleh iblis dan keinginannya dikabulkan oleh iblis itu, ketika Jerry tidak sengaja berkata kepada Claude yaitu mati saja kau, di mana Jerry berkata itu hanyalah candaan saat Jerry kalah bermain, namun iblis itu malah mengabulkannya. Setelah mendengar cerita itu Dante pun memikirkan cara untuk keluar dari penjara itu.
Namun tiba-tiba semua pintu penjara terbuka, di mana komandan berkata kalau mereka akan melakukan sebuah permainan. Semua narapidana disuruh berlari kalau mereka tidak ingin mati, lantas semua narapidana pun langsung berlari di mana di sana muncul polisi yang berubah menjadi iblis, lalu membunuh mereka. Sementara itu Dante yang melarikan diri dicegat oleh komandan dan para polisi, yang mana mereka semua adalah iblis. Sayangnya pertarungan Dante tidak diperlihatkan. Karena Shin berpindah ke Lady yang bertemu dengan iblis topeng sama seperti Jerry, semua keinginan Lady tidak dikabulkan. Lantas Lady pun membunuh iblis itu, kembali ke Dante yang mana semua iblis telah dibunuh, namun tidak dengan komandan dan beberapa polisi, di mana Dante melakukan permainan yang dilakukan komandan tadi. Kemudian Lady dan Dante bermain kartu di sebuah bar, di mana saat Daddy kalah Lady berkata mati saja kau, ternyata iblis topeng belum mati dan dirinya mengabulkan keinginan Lady, namun Dante menangkisnya dan mereka pun bertarung di sana. Setelah mengalahkan iblis itu tiba-tiba datang Samsul yang mengambil serpihan topeng iblis itu, yang tentu saja Samsul tidak mengatakan rencananya. Yang kemudian Jerry pun berterima kasih kepada Dante. Di sini kita mengetahui sebuah fakta di mana ternyata adik Jerry yang meminta bantuan pada Dante tadi adalah hantu, kemudian berpindah ke markas Dante di mana di sana Dante kedatangan seorang pria bernama Hernes, yang mana Hernes mengenal Dante, namun mengenal bukan nama Dante melainkan sebagai Tony. Dia berkata kalau dia akan membersihkan nama orang tua Dante atau Tony, karena dia menemukan sebuah bukti. Mendengar itu Dante pun kebingungan. Di mana saat Hernes pergi dari sana Morrison bercerita, kalau pria tadi adalah korban yang selamat dari kejadian 20 tahun silam, di mana 20 tahun lalu di sebuah kota pelabuhan bernama Pulau Morris. Terjadi kebakaran yang membakar seluruh kota, di mana warga yang selamat memberi kesaksian kalau adanya pasukan iblis yang menyerang kota. Sebelum kebakaran terjadi, korban yang selamat termasuk Tony dan ibunya, tentang pembersihan nama karena orang-orang berkata kalau Tony dan ibunya adalah orang yang harus bertanggung jawab atas kebakaran itu, yang kemudian Dante mendatangi Hernes ke pelabuhan, di mana di sana Dante datang untuk mencari kebenaran karena berulang kali Dante berkata kalau dirinya bukanlah Tony. Namun Hernes tidak percaya dan mengira kalau Dante tengah menyembunyikan identitasnya saja. Di perjalanan Hernes bercerita kalau dia mengetahui lokasi Dante dari seorang pria yang ada di sebuah sirkus. Lantas Dante meminta Ernest untuk membawanya ke tempat sirkus itu. Saat berada di sana terdengar suara Samsul, yang dari awal Dante telah menduganya. Karena Samsul tidak menunjukkan dirinya, Dante menyuruhnya menemui Dante saat Dante sendirian, yang kemudian Hernes membawa Dante kepada guru mereka. Dulu karena gurunya akan senang saat melihat Dante. Setelah di sana sang guru hanya bertanya kabarnya dan kabar ibunya. Hernes berkata lagi kalau dia telah menemukan bukti kalau yang membakar kota adalah ulah iblis. Hernes berniat memanggil iblis yang berada di runtuhan dengan infoin diberikan oleh Samsul. Kemudian Hernes membawa Dante ke rumahnya dan memperkenalkannya pada istrinya. Di sana sang istri bercerita tentang masa lalu Tony, yang mana Dante tidak mengetahui itu semua. Karena hal itu sang istri pun percaya kalau Dante bukanlah Tony. Namun sang istri menyuruh Dante berpura-pura menjadi Tony selama Dante berada di kota. Lalu di malam hari Samsul pun menemui Dante di mana di sana Samsul hanya berkata kalau yang dilakukannya demi keuntungan Dante, lalu Samsul pergi dari sana. Keesokan harinya Hernes bersiap untuk pergi ke runtuhan yang mana dia akan memanggil iblis. Namun Dante melarangnya, tetapi Hernanes tidak memperdulikan perkataan Dante. Karena dia ingin sekali membersihkan nama keluarga Tony. Kemudian Dante menemui guru di mana Dante bercerita kalau dirinya bukanlah Tony yang mereka kenal. Namun ketika Dante masih kecil, Dante emang tukang pamer. Dan ada saat-saat ketika Dante menggunakan nama Tony, lalu Dante bertanya di mana runtuhan itu kepada sang guru. Sementara itu kini Hernes berada di reruntuhan. Di sana terdapat sebuah gerbang dan lingkaran sihir, lalu ketika membacakan sebuah mantra, awan tiba-tiba menjadi gelap diiringi dengan kemunculan iblis besar di balik gerbang itu. Ernest yang mencoba menembaknya namun senjatanya dalam masalah sampai ketika sang iblis menyerang Hernes. Dante pun datang menyelamatkannya. Lalu iblis itu berkata kalau dia ingin sekali bertemu dengan Dante, yang mana Dante adalah anak dari Sparda. Iblis itu sangat ingin tahu seperti apa bentuknya, di mana kedatangan sang iblis untuk memiliki darah Dante, yang mana darah Dante memiliki campuran antara manusia dan iblis. Jika sang iblis mendapatkan darah Dante, iblis itu bisa berdiri di atas penguasa dunia iblis. Ternyata iblis inilah yang membakar kota 20 tahun yang lalu dengan tujuan mencari Tony atau Dante. Kemudian berpindah ke Hernes yang terbangun di rumah sakit. Setelah mengetahui fakta tentang Dante pada iblis tadi, Hernes pun jadi marah pada Dante. Gimana jika tidak ada Dante mungkin kota mereka dulu tidak akan diserang? Namun Dante tidak memperdulikan perkataan itu dan pergi dari sana.
kemudian berpindah ke Dante yang mendapatkan pelanggan, di mana ada seorang wanita meminta Dante untuk menyelamatkan suaminya yang kecanduan berjudi. Yang mana si wanita heran padahal sebelum mereka menikah, dia adalah orang biasa-biasa saja. Karena hal itu Dante pergi ke kapal pesiar bersama rekannya dan terlihat Dante tengah bermain kartu dan Lady menjadi bandarnya. Di sini kita perkenalkan terlebih dahulu pria ini bernama Joe, Amanda, Santa Claus, Dante, dan Paul. Nah, Paul inilah yang merupakan suami dari wanita tadi. Setiap orang memiliki julukan masing-masing dalam permainan kartu tersebut. Kemudian salah satu dari mereka yaitu Joe bertanya pada mereka, apakah mereka pernah mendengar rumor tentang seorang penjudi yang dikenal sebagai King? Di mana King adalah penjudi yang mengambil nyawa lawannya, yang mana memang benar sejumlah penjudi telah meninggal setelah kalah darinya. Karena hal itu Dante terus ikut berjudi agar bertemu dengan King itu. Sebelum Dante ke kapal pesiar, Dante mendapatkan undangan dan sebuah kalung jam pemberian dari King. Entah apa maksudnya, kita akan mengetahuinya nanti. Dante yang bermain kartu di mana saat semua fold atau lewat, tinggallah Paul dan Joe masih bertaruh, di mana kita dibuat terkejut karena Joe mengubah angka kartu agar menjadi pemenang, namun Joe malah salah, yang menang adalah Paul, yang seketika Joe langsung mati di sana. Di sana pun Amanda menduga kalau King adalah Paul, namun Santa menenangkan mereka dan permainan pun berlanjut. Ketika Lady ke belakang untuk mengambil minum, Lady bertemu dengan istri Paul yang khawatir pada Paul. Permainan kali ini di mana Santa yang kalah dari Amanda. Tiba-tiba Santa juga ikut tewas di sana dan kini tinggal 3 orang yang bertahan. Permainan pun masih lanjut di mana kali ini Paul menang melawan Amanda yang tentu saja Amanda pun tewas di sana. Dan sekarang tinggal Dante dan Paul yang mana suasana di sana pun menjadi menegangkan. Setelah kartu dibagikan, Paul mempertaruhkan semua chipnya. Dante juga berniat begitu, namun karena Dante kekurangan chip, dia menggantinya dengan Dante akan membayar perbedaannya dengan hidupnya. Setelah kartu terakhir dibagikan, terlihat kalau Paul mendapatkan kartu yang tinggi, di mana Paul sudah yakin dia akan menang. Lalu mari kita lihat kartu milik Dante. Ternyata kartu data lebih tinggi dari Paul, karena hal itu Paul harus tewas di sana. Setelah itu Dante tertawa senang di mana Dante berkata kalau permainan belum berakhir. Lalu Dante mengajak Lady bertanding di mana siapapun yang pertama kali terkena peluru di jantung dialah yang menang. Di sini terlihat kalau sepertinya Dante tengah dikendalikan oleh seseorang yang kemudian lalu datang istri Paul dengan bertepuk tangan sambil mengucapkan selamat kepada Lady, karena pemenangnya adalah Lady. Di sana si wanita mengaku kalau dirinya sengaja menyihir Paul agar memenangkan pertandingan untuk dirinya, namun malah kenyataannya salah. Lalu dijelaskanlah kalau wanita ini adalah iblis yang memberikan barang kepada semua pemain termasuk Dante. Di mana siapapun yang memegang barang si wanita yang telah diberikan kekuatan magicnya, akan terpikat oleh perjudian dengan imbalan. Keberuntungan yang luar biasa dan orang itu akan bertindak sebagai King. Lalu saat si wanita bersiap untuk membunuh Lady, tiba-tiba si wanita mendapatkan tembakan dari Dante. Ternyata Dante belum mati. Yang mana kalung pemberian wanita itu tidak berpengaruh pada Dante, karena Dante dengan sengaja tidak memakainya, karena hal itulah yang membuat Dante terlindungi dari peluru Lady. Alasan Dante tidak memakainya karena sebelumnya, Patty yang tidak sengaja memakai kalung itu, Patty menjadi tidak terkendali yang berkata yang sama. Saat bertanding dengan Lady tadi, dari awal Dante telah berpura-pura dikendalikan yang kemudian Dante menyerang si wanita. Dan pada akhirnya Dante memenangkan pertarungannya. Setelah itu mereka pun bermain kartu di rumah Dante tanpa perjudian. Kemudian saat malam penuh kabut, Dante melihat seekor iblis yang terkapar tewas, dan tiba-tiba datang iblis putih yang berniat membunuh Dante, karena dia tahu kalau Dante adalah anak dari Sparda. Kemudian datang rudal yang mengarah pada iblis putih, di mana Lady datang membantu Dante. Kemudian saat mereka berada di bar langganan Dante, Dante melihat seorang pria yang juga menyukai minuman seperti Dante. Setelah itu berpindah ke Tris yang bertarung melawan iblis, di mana saat iblis itu tepar, Tris bertanya sesuatu tentang iblis putih yang muncul belakangan ini. Iblis itu pun menjawab kalau iblis putih merupakan murid dari Sparda yang sangat tangguh. Dante yang memang berada di sana mendengar perkataan sang iblis, kemudian berpindah ke pria hitam, di mana ternyata pria yang bernama Modeus ini merupakan adik iblis putih yang bernama Baul, dan mereka berdua sama-sama murid dari Sparda yang mana 2000 tahun lalu. Sparda adalah kesatria ke-8 yang bertarung bersama Medeus. Setelah itu saat terduduk Modeus kedatangan Samsul yang mengatakan kalau Dante akan tewas. Mendengar itu Modeus pun langsung berlari mencari Dante, karena kakaknya sedang menuju ke markas Dante. Namun saat Baul di markas Dante, yang ditemuinya adalah adiknya.
Ternyata musuh sebenarnya dari Paul adalah Sparda. Namun karena Sparda telah mati, Baul mengincar Dante karena Dante adalah anaknya, yang mana jika Baul dapat membunuh Dante dan mendapatkan jiwanya, Baul akan mendapatkan kekuatan ksatria ke-8 Sparda. Karena Medius menjunjung tinggi gurunya dan menghargai Dante, maka Medius meminta Baul melakukan apa yang dia mau pada Dante setelah Baul dapat mengalahkannya. Namun Baul tidak mau melawan seseorang yang meninggalkan jalan pedangnya, lalu Baul pergi dari sana. Yang tak lama Dante datang menemukan ada Medius di sana, kemudian Medius menceritakan kejadian tadi dan juga Baul mengajak Dante untuk berduel. Lalu karena Dante pemuda tampan dan pemberani, Dante pun menuruti kemauan dari Baul, namun Medius mencoba melarangnya karena dia akan mengambil jiwanya. Tentu saja Dante tidak peduli dengan itu, lalu Dante pun pergi dari sana untuk menemui Baul. Saat mereka bertemu langsung saja pertarungan pun dimulai. Di awal Baul dapat menggores Dante. Tentu saja itu adalah hal kecil bagi Dante yang mana pertarungan terus berlanjut hingga Dante dapat melukai Baul, yang membuat Baul terduduk kesakitan. Lalu Baul yang tidak ingin kalah dirinya, Baul menunjukkan sifat dan wujud yang sebenarnya, di mana bahwa Baul memiliki tujuan untuk melampaui ksatria ke-8 Sparda, lalu pertarungan pun berlanjut. Dan pada akhirnya Dante selalu memenangkan pertarungannya. Medius yang melihat kakaknya tewas dirinya pun bersedih. Kemudian Medius bercerita di mana 2000 tahun lalu, ketika iblis dan dunia manusia terhubung, mereka bertiga membuat janji di mana mereka berjanji akan hidup masing-masing demi tujuan mereka. Setelah itu Sparda datang ke dunia manusia sendirian untuk melindungi dunia manusia, dan Baul tidak pernah sejalan dengan salah satu dunia, yang hanya setia menunggu Sparda untuk kembali, di mana duel dengan Sparda adalah tujuan Baul untuk hidup. Modius yang meninggalkan pedangnya demi Baul, agar Modius tidak merampas alasan Baul untuk hidup. Namun sekarang setelah Dante membunuh kakaknya, alasan Modius hidup demi membalaskan kematian kakaknya. Tentu saja Modius juga harus tewas di tangan Dante. Kemudian scene berpindah kepada seorang wanita yang tengah minum di suatu bar, di mana setelah selesai wanita itu berniat pulang. Namun si wanita dihentikan oleh seorang pria, lalu wanita itu berkata kalau jangan terlibat urusan dengannya dan tiba-tiba datang iblis yang membunuh sang pria. Saat iblis akan menyerang si wanita, wanita itu terlindungi oleh sebuah kalung yang membuat iblis itu mati terbakar, yang mana kejadian itu dilihat oleh Samsul. Dilihat dari ekspresinya sepertinya Samsul tengah merencanakan sesuatu, kemudian berpindah ke Morrison yang membawakan pelanggan untuk Dante, yang mana wanita ini adalah wanita yang membakar iblis tadi, di mana wanita ini meminta Dante menyimpan kalungnya untuk sementara waktu, karena kalung milik wanita yang bernama Nina ini adalah pusaka bersejarah miliknya yang selalu diwariskan dari generasi ke generasi. Selanjutnya kalung itu diwariskan ketika orang tuanya meninggal 10 tahun yang lalu. Di luar sana banyak yang ingin mencuri kesempatan memiliki kalung itu, karena berkaitan dengan darah. Nina meminta Dante memegang kalung itu karena belakangan ini dia sering merasa berada dalam bahaya. Dante pun menerima itu. Kemudian Dante pergi ke bar langganannya untuk sarapan, di mana di sana Lady menemui Dante. Dante bercerita kalau dirinya lagi bekerja dengan menjaga sebuah kalung, yang mana setelah melihatnya Lady pergi. Namun setelah melihat kalung itu wajah Lady termenung. Yang mana Lady seperti mengingat sesuatu atau mengamatirkan sesuatu, sementara itu bertemu seorang pria yang mana pria itulah yang menyuruh Nina untuk memberikan kalungnya pada Dante, agar Nina selamat dari kejaran para iblis. Namun Nina memberontak dan pergi. Karena Nina sudah ditakdirkan untuk menjaga kalung itu, di sisi lain Dante diserang oleh iblis. Di mana iblis itu heran kenapa Dante membawa kalung ajaib itu bukannya Nina, karena jika mereka mendapatkan kalung atau batu ajaib itu mereka akan mendapatkan kekuatan tuan mereka, lalu iblis itu pun harus tewas di tangan Dante. Pertarungan itu dilihat oleh Nina dan teman lamanya bernama Simon. Lalu di sana Nina meminta Dante untuk mengembalikan kalungnya, karena Nina tidak bisa membiarkan orang lain dalam bahaya. Namun Dante berkata kalau dia akan mengembalikannya besok sekalian untuk uang pembayaran. Lalu saat Nina akan pergi datang Pati yang memanggil Nina sebagai ibu. Mendengar itu Nina langsung bergegas pergi dari sana. Lalu Pati ingin mengejarnya namun dia terjatuh dan Dante menyuruhnya pulang karena besok mungkin dia akan bertemu lagi. Di sana Pati yakin kalau dia adalah ibunya, karena Nina betul-betul mirip dengan foto yang ada di kalung Pati. Lalu secara diam-diam Simon mencoba mengambil kalung Nina namun siapa sangka tangan Simon terbakar. Kemudian keesokan harinya Pati yang sudah tidak sabar menunggu kedatangan Nina, dirinya pergi dari sana berniat mencari Nina, di mana Pati pergi dengan membawa kalung itu. Setelah Dante meminta Tris mencari tahu tentang kalung itu, Dante dan Morrison pergi untuk mencari Pati. Lalu saat Tris mampir ke perpustakaan dirinya bertemu dengan Lady yang tengah mencari tahu juga tentang kalung itu.
Sementara itu Simon mau mendatangi apartemen Nina, di mana di sana Nina meminta Simon untuk mengambil kalung itu, lalu Nina melihat tangan Simon yang dibalut perban yang mana Simon beralasan kalau dia ketumpahan kopi, namun Nina tahu kalau saya mohon tidak meminum kopi. Lalu tiba-tiba Nina terbangun dengan badan terikat dan terdapat lingkaran sihir, di mana ternyata Simin adalah Samsul yang menggunakan kulit Simon yang tentu saja Simin asli sudah tewas. Terlihat lingkaran itu terpasang iblis-iblis yang telah dikalahkan Dante telah menjadi batu, sementara itu terlihat Patty yang mengendap-endap masuk ke apartemen tempat tinggal Nina. Begitu juga dengan Dante yang baru saja tiba di sana, namun karena kebijakan apartemen yang melarang memberi informasi tentang tamu, Dante tidak mengetahui kamar Nina namun Dante pun mengancamnya. Sementara itu Samsul bercerita kalau dia akan melakukan persembahan yang mana persembahan itu akan menggunakan anak dari Nina yaitu Patty dan kalungnya. Pembicaraan mereka didengar oleh Patty yang mana ternyata Patty benar-benar anak dari Nina. Di sana Nina menyuruh Patty pergi dari sana. Namun Samsul mengancam akan membunuh ibunya lalu menyuruh Patty ikut bersamanya. Karena bertahun-tahun Patty ingin bertemu dengan ibunya, Patty pun menuruti kemauan dari Samsul. Lalu Samsul memerintahkan Patty menaruh kalung itu ke tempat persembahan. Setelah itu ruangan di sana menjadi terang menandakan persembahan dimulai. Samsul melakukan itu agar dirinya bisa menjadi raja dunia iblis yang melampaui 4 iblis terkuat. Yang tak lama Dante datang yang mana Dante menyuruh Morrison untuk membawa Patty dan Ina pergi dari sana, serta menyuruh Morrison untuk mengeluarkan semua orang yang ada di hotel, di mana Dante pun pergi untuk menyusul Samsul. Lalu terlihat seluruh hotel bergetar dan orang-orang pun berlarian pergi dari sana. Saat Dante bersama Samsul, Samsul berkata kalau dia telah memegang warisan Abigail yaitu kekuatan yang sanggup bersaing dengan Raja Iblis. Kemudian Samsul pun harus tewas dengan sadisnya. Namun tiba-tiba sebuah tangan memegang Dante di mana ternyata Samsul masih hidup. Dan di luar Nina berkata kalau sekarang segel Abigail telah terlepas yang menandakan dunia saat ini dalam masalah. Lalu di sana datang Lady yang mana Lady bercerita kalau dulu ada seorang pendeta bernama Alan Lowell, seorang penyihir yang bekerja pada iblis. Alan menyegel kekuatan Abigail dengan sisa-sisa kekuatannya, namun setelah menyegel Abigail, Alan tidak bisa melakukan apapun lagi. Demi mencegah kekuatan Abigail jatuh ke tangan orang lain, Alan membangun berbagai penghalang dengan sihir di tempat itu. Hambatan begitu ketat bahkan satu semut pun tidak bisa melewatinya, dan dia juga akan bisa muncul lagi jika terpancing dengan batu ajaib yang tercipta dari air mata Alan. Orang yang mendapatkan kekuatan Abigail akan menjadi iblis yang tak terkalahkan sekuat apapun dan tentu saja akan sia-sia. Kemudian terjadi ledakan di atas gedung hotel yang mana Samsul muncul dengan tubuh barunya, dan Samsul mengobrak-abrik kota di sana. Lalu Patty, Nina dan Morrison masuk ke hotel untuk mencari Dante. Di sana Samsul juga memanggil beberapa iblis di mana iblis-iblis itu menyerang Lady, Trish dan beserta menyerang seluruh kota, yang mana dari atas Samsul juga ikut menyerang kota. Mereka bertiga yang berada di hotel pun mendapatkan serangan oleh iblis. Hingga saat Patty berteriak memanggil Dante, muncul sebuah cahaya yang membuat iblis-iblis itu melepaskan mereka. Ternyata Patty memiliki air mata Alan dan pergi ke dunia iblis untuk mencari Dante. Sementara itu Lady dan Trish yang telah mengalahkan iblis Kroco, mereka pun menyerang Samsul dengan serangan yang begitu dahsyat. Serangannya begitu dahsyat pun tidak mampu menggores Samsul. Untuk mengalahkan Samsul mereka hanya bisa berharap pada Dante. Di dunia iblis Patty melihat Dante yang tertusuk pedangnya sendiri dan tergantung di sebuah salib. Berbagai rintangan dihadapi Patty untuk sampai pada Dante. Setelah sampai pada Dante, Patty mencoba mencabut pedangnya dan mencoba membangunkannya. Di sana Patty benar-benar meminta maaf kepada Dante dan memohon padanya agar terbangun. Namun tiba-tiba datang Samsul yang menyeret Patty kembali ke dunia manusia, yang mana Samsul sedikit berterima kasih karena telah memberinya kekuatan untuk menguasai dunia. Namun Patty yakin Dante pasti akan datang. Lalu di sana terlihat Morrison dan Nina yang terikat ditambah Patty juga dikelilingi oleh para iblis. Dan tiba-tiba jagoan kita pun kembali dengan pedang yang masih tertancap, yang kemudian saat Patty pingsan Dante pun berangkat untuk melawan Samsul. Di awal pertandingan Dante dihajar habis-habisan dan ditusuk oleh Samsul. Tentu saja Dante belum mati, di mana saat melihat itu Samsul terheran dan ketakutan. Pada akhirnya Dante pun dapat mengalahkan Samsul dan Samsul pun kembali ke wujud aslinya. Lalu karena Samsul sudah bertindak keterlaluan tidak ada kata maaf lagi dan Dante pun membunuhnya. Jackpot. Setelah itu dunia pun kembali terang dan cerita pun berakhir.
Terima kasih sudah menonton video saya, nantikan video lainnya di channel saya. Biar tidak ketinggalan video selanjutnya, pasti kalian sudah like dan subscribe channel ini. Kalau sudah terima kasih, bye-bye.